Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Dan bagaimana kabar kalian setelah melihat Bitcoin ini tadi dump hingga mencapai 500 jutaan ya? Dimana kita bisa melihat bahwasannya ketika kita melihat candlenya ya, coba kita klik advance chartnya. Ini ya, tadi pagi khususnya ini dump hingga kurang lebih sekitar 570 jutaan ya, 577 jutaan. Dan kalau misalnya kita melihat di chart 4 jamnya, dalam kurun waktu sekitar 860 juta ya, atau bahkan sekitar 940 juta, kita pindahkan ke time frame satu hari ya, satu hari. Dari 950 juta ini turun ke kurang lebih 740 juta, lalu koreksi lagi ke 840 juta, lalu dump hingga kurang lebih 570 juta. Nah, apakah yang akan terjadi di dalam Bitcoin kali ini? Nah, sebelum lanjut ke dalam videonya ya, ini sebenarnya sudah saya prediksi dari beberapa video saya yang lalu, bahwasanya saya akan mengatakan ketika kita sudah menitik beratkan terhadap tingkat halusinasi tingkat tinggi dan percaya tentang beberapa orang baru mungkin yang sok tahu tentang kripto, bilang bahwasanya Bitcoin sampai hingga 3 miliar dan lain sebagainya, mungkin saja itu benar. Tidak ada yang tidak mungkin bahwasanya di dalam kripto itu ya, mungkin saja itu benar bahwasanya Bitcoin itu 3 miliar atau 10 miliar, itu mungkin bisa saja terjadi. Tidak ada kata salah di situ. Tetapi yang mau kita bicarakan adalah bagaimana tata cara kita meningkatkan profit secara maksimal tanpa berhalu kemudian gitu kan. Kalau misalkan kita melihat di dalam Indodax seperti ini dan Bityard seperti ini ya, semua market leverage trading, semua market leverage trading ini kurang lebih minus hingga 12%, 10% ya. Ini Bitcoin sampai seperti ini yang tadi menyentuh harga sekitar 3.800 dolar. Nah, ini menyimpulkan bahwasanya tidak selamanya itu harga akan naik gitu kan. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, ini mudah sekali bagi kalian ya, terpengaruh oleh kata-kata orang yang sudah besar ataupun media yang sudah besar. Padahal rata-rata nih, serius, 99% media ataupun orang secara pribadi itu semuanya berguna hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Misalkan kalian percaya dengan CEO Tesla kemarin ya, bilang bahwasanya harga Dogecoin itu akan naik hingga sekitar 3 dolar dan sebagainya, itu mungkin saja terjadi. Tetapi kalian lupa bahwasanya manipulasi seperti ini ya kan, manipulasi seperti ini ketika kita lihat chart satu hari kayak gini ya, dari 6.000 dolar ke 3.900 dolar, begitu pula juga Dogecoin yang dibangga-banggakan itu ya, memang banyak kalimat penenang, seriously, banyak sekali kalimat penenang. Harga ini hanya koreksi, harga ini hanya begini dan sebagainya, dan banyak sekali berita-berita penenang dari media-media besar seperti itu supaya mengepentingkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Sebenarnya mereka menggunakan informasi seperti itu untuk kalimat penenang aja, agar kalian tidak terlalu terpengaruh dan masih berpikir positif tentang cryptocurrency ya. Seperti Binance, Indodax, itu ada apa dengan Bitcoin, kenapa turun seperti ini, ada apa dengan Dogecoin, kenapa turun seperti ini. Mereka banyak sekali bilang berita positif bahwasanya ini hanya koreksi dan sebagainya. Jangan sepenuhnya percaya dengan media, apalagi media besar, karena mereka sudah secara logika ya, mereka itu adalah bentuk korporasi. Korporasi ini alias perusahaan ini mengepentingkan kepentingan pribadi mereka sendiri aja gitu. Mereka mendirikan perusahaan ya pasti pengen untung. Kayak gitu aja kan secara logikanya. Jadi berita dari mereka itu sebenarnya jangan sampai terpengaruh ke dalam otak kita, dan kita harus bisa menganalisis secara rasional dan secara logika. Dan itulah mengapa alasan saya memilih untuk menjadi seorang trader. Kenapa saya tidak menjadi seorang investor? Yang pertama juga saya sadar diri bahwasanya modal saya tidak terlalu besar. Oke? Modal saya hanya ratusan juta rupiah, dan menurut saya aman-aman saja untuk bermain trading. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kenapa berhenti bermain di spot trading dan mengambil leverage trading seperti itu ya. Ya terserah sih, mau kalian main di Bityard ataupun lain sebagainya ya kan. Saya sekarang ini main di Bityard dan di dalam Bingbond kan kayak gitu, karena tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Dengan berita dari Binance, dengan berita dari Indodax, dengan berita dari CEO siapapun itu, walaupun dia orang tajir gitu kan. Psychological trading atau psikologik seorang trader, kalau terpengaruh oleh hal-hal seperti itu pasti dimanfaatkan. Bukan berarti kita harus menghold terus-menerus. Bukan berarti seperti itu.
Kita hanya bisa tenang di dalam trading. Bahkan tadi saya manfaatkan momen hingga profit kurang lebih sekitar 400% di dalam Dogecoin. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 jam saja. Oke, 2-3 jam lah kurang lebih seperti itu. Nah, profit seperti ini menandakan bahwasannya sebenarnya di dalam dunia kripto, trader atau dalam sebagainya itu melihat chart seperti ini, mau naik, mau turun, mau naik, mau turun, mau berita baik, mau berita buruk, itu sebenarnya nggak harus semuanya. Walaupun chartnya ini terlalu bergelombang seperti ini, karena apa? Kita adalah seorang trader. Kalau memang beritanya buruk, ya udah kita manfaatkan momen, kita open short. Kalau beritanya baik, kita manfaatkan momen, kita open long. Seperti itu. Ya. Dan alasan ketiga kenapa saya bermain di leverage trading adalah ini lebih logis dan hampir susah. Hampir mustahil kita dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. Dimanfaatkan FOMO, dimanfaatkan, bagi yang nggak tahu, FOMO itu adalah fear out missing out, dimana kita dimanipulasi otaknya supaya kita ikut-ikutan membeli, dikompor-komporin gitu kan. Padahal itu ujungnya untuk di instant sell sama mereka, sehingga menyebabkan kalian nyangkut di dalam harga pucuk. Seperti itu ya. Kalau di dalam leverage trading tidak ngaruh mau di pucuk, mau di mana aja kayak gitu, seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan kita bandingkan di dalam chart Indodax seperti ini ya, chart Indodax seperti ini kita ubah jangan time frame 1 hari ya, kurang lebih sekitar 1 jam. Ini naik turun, naik turun, naik turun, seperti halnya di dalam chart chart seperti ini kita ubah ke dalam 30 menit. Ini naik turun, naik turun, naik turun. Ini persentasenya sudah banyak. Persentasenya sudah banyak, dan saya sarankan kalau misalkan sekarang di era sekarang, di tempo sekarang, saat harga fluktuatif secara naik secara drastis kayak begini, saya sarankan untuk memakai leverage kurang lebih 5 hingga 10 kali lipat saja, dan ambil take profit secukup-cukupnya saja. Oke, kalau memang kalian tidak mahir dalam menganalisis pasar, ya kan, pergerakan yang fluktuatif seperti ini itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke. Jangan menggunakan leverage lebih dari 10 kali lipat kalau misalkan fluktuatif harga seperti ini. Karena kurs harga dari mulai 43.000 ke 40.000 ini aja, ini udah kurang lebih sekitar bisa mendapatkan profit hingga 100%. 100% gimana Bang? Ya ini aja, lihat aja. Bitcoin aja turun 6,7%. Ya ini Atom turun 11,1%. Lah kalau leverage-nya 10 kali lipat, ini kita udah bisa profit kurang lebih sekitar 100%. Atau bahkan 200% ketika menggunakan leverage 20 kali lipat. Seperti itu. Nah, kalau kita mengincar profit kurang lebih 5-10% di dalam spot trading, nah kita bisa memaksimalkan secara maksimal. Modalnya dibagi. Andai kata kalian mempunyai modal $1.000, bagi aja sekitar $100-200 dibagi dulu, baru maksimalkan di dalam leverage trading menggunakan leverage 5 kali saja. Take profit kurang lebih 20-30% cukup dalam waktu itu. Itu sudah lebih dari cukup daripada kalian bermain di spot trading, alias kalian dibikin nyangkut, dimanipulasi supaya mengikuti berita tenang-tenang aja. Padahal secara rahasianya semuanya sedang menginstan sell. Oke? Para cukong-cukong dan paus-paus ini sedang tertawa di sana. Karena apa? Mereka tertawa melihat kalian yang percaya tentang berita-berita seperti ini. Kalian terlalu mudah terpengaruh oleh FOMO, oleh berita-berita baik, ya kan? Oleh berita-berita buruk, ya kan? Kalian memang disengaja untuk menjual seluruh aset dan mengloskan aset kalian. Tiba-tiba kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Sadar nggak sih? Pada saat kalian membeli, tiba-tiba harganya turun terus-menerus. Pada saat kalian menjual, tiba-tiba harganya naik terus-menerus. Bukan dia yang dukun, tapi kalian terlalu gampang untuk dimanipulasi. Kalian terlalu gampang untuk dimanfaatkan oleh momentum-momentum seperti ini. Dibilang Doge akan naik oleh orang penting, udah ngikutin terus ditahan sampai ini. Bukannya bersyukur sudah profit dan take profit. Seperti halnya saya tadi. Kalau saya untung 400% seperti ini ya, 400% seperti ini, dan saya tahan terus-menerus, ya bisa-bisa udah selesai saya. Karena saya menggunakan leverage 20 kali lipat dan sekarang harga mulai naik lagi. Ya udah saya take profit dan saya sudah profit sebesar kurang lebih 400% guys. Seperti itu. Ya karena saya memanfaatkan momen. Tahu bahwasanya oh momennya ini sedang begini loh. Oke? Dan jangan sampai kita dimanfaatkan oleh pasar, oleh orang-orang yang elit, mungkin orang yang berkepentingan di atas sana gitu kan. Kita harus sadar diri, kita harus kaca diri bahwasanya kita ini adalah trader kecil. Oke, kecuali investor ya. Investor jangan lihat video ini. Oke, nggak usah lihat video ini karena ini video untuk khusus para trader. Nah, itu adalah beberapa alasan saya. Maksud saya di dalam video ini adalah jangan terlalu mendewakan harga naik. Itu intinya. Kalau kalian paham, kata-kata jangan mendewakan harga yang terus naik, itu akan menjadi 1000 arti di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Ketika kalian mendewakan harga terus naik,
Padahal secara rasional hal itu tidak akan pernah terjadi. Siapa yang membelinya dan siapa yang mau rugi sebesar itu? Akhirnya apa? Di instant sell. Tapi bang, nanti kan harga naik lagi. Bisa jadi. Tetapi yang menjamin naik itu siapa? Hah? Bagi para pemain baru, pernah nggak kalian ngerasain tiba-tiba harga Bitcoin 30 juta? Dari kurang lebih 300 juta? Pernah ya bang? Ya iya. Dari harga 300 juta ke 30 juta? Pernah. Tiba-tiba dinaikin ke 200 juta, dibanting lagi ke 50 juta? Pernah. Gimana paniknya kalian? Maka dari itu saya sarankan untuk tidak terlalu mengikuti spot trading, tidak terlalu mengikuti hal-hal yang berbau kompor. Mau naik, mau turun, jangan terpengaruh oleh kompor, oke? Dan jangan terlalu mendewakan harga selalu naik. Manfaatkan momen yang ada. Take profit berapa persen? Udah, seperti itu aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam traders.